Halo sahabat GKI Kreasi Solo. Wah, ini sudah tanggal 24 ya. Kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Yesus nanti malam. Nah, sebelum kita merayakannya, saya akan mengajak sahabat semua untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, mengapa Yesus dilahirkan? Dan yang kedua, mengapa dilahirkan di dalam palungan? Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menyambut kelahiran-Mu. Dan di dalam perenungan ini, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pengertian. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mengapa Yesus harus dilahirkan? Mengapa kok Allah yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, mau mengalami proses dilahirkan menjadi seorang bayi? Kenapa kok tidak langsung menjelma menjadi manusia dewasa? Toh pelayanan Yesus juga baru dimulai ketika usia 30 tahun. Atau kalau melihat kebutuhan Israel yang begitu merindukan kebebasan dari penjajah Roma, maka sangat mendesak nih kalau juru selamat itu datang dalam sosok dewasa yang bisa menjadi panglima perang dan memimpin Israel untuk mengalahkan penjajah Roma. Tapi kenapa harus bayi? Sudah begitu bayi biasa yang tidak bisa langsung berjalan atau berdiri atau bicara misalnya. Seperti dalam cerita-cerita yang lainnya. Now, wouldn't that beat all get out? Because of the wisdom and compassion of Jor-El, because he knew the human race had the capacity for goodness, he sent us his only son. Jonathan, His he's name only a is baby. Kal-El. Martha, now you saw how we found him, you know. Martha, Clark, Kent, are you listening to what I'm saying? Seperti dalam cerita-cerita yang lain. Jawabnya karena Yesus, walaupun dia 100% Allah, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari seorang perawan, tetapi Yesus juga 100% manusia. Dia juga sebagaimana manusia yang lainnya lahir sebagai bayi dari rahim seorang ibu. Ia juga mengalami proses yang sama seperti manusia. Tidak ada manusia yang dilahirkan tiba-tiba jadi dewasa, toh? Begitu juga dengan Yesus. Dia lahir sebagai bayi yang tidak berdaya, butuh dirawat, butuh diasuh, harus belajar merangkak, berjalan, bertumbuh kembang. Dan sebagaimana anak yang lahir dalam tradisi Yahudi, maka Yesus juga disunat dan diberi nama pada hari yang ke-8. Itu dicatat di dalam kitab Lukas 2 ayat 21. Dan sebagai anak sulung, Yesus juga dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan pada Tuhan. Itu juga sesuai hukum Yahudi. Kita bisa melihatnya dalam Keluaran pasal 13 ayat 2. Seorang anak Yahudi sejak dia berusia 5 tahun, dia memang sudah harus mulai belajar membaca Taurat. Nanti tingkatnya akan semakin naik sampai pada usia 12. Dia sudah memahami Taurat itu dan ditabiskan sebagai anak Taurat atau yang disebut dengan istilah bar mitzvah. Kelak ketika Tuhan Yesus berusia 30 tahun dan mulai mengajar, ini pun juga sesuai dengan hukum Yahudi ya, karena seseorang baru bisa mengajar ketika usia 30 tahun. Saat itu, Yesus akan berhadapan dengan banyak pemimpin agama yang mencoba menjatuhkannya dengan hukum-hukum Taurat. Maka Yesus bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Taurat karena dia sudah mempelajarinya. Bahkan dia memahami betul dan juga bahkan melengkapinya. Nah, sampai di sini kita bisa merenungkan bahwa dengan dilahirkannya Yesus sebagai seorang bayi, tumbuh dalam keluarga manusia biasa, dia juga mengalami proses sebagai manusia seperti kita ya.
Maka Yesus itu tahu bagaimana rasanya menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Dan kembali ke soal kelahiran tadi, lahir sebagai seorang bayi juga melambangkan Allah yang mau bersolidaritas dengan kelemahan manusia. Bayi lahir sebagai sosok yang lemah. Meski Allah itu maharaja di tempat yang maha tinggi, dia mau mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Maka ketika dia juga mengalami kelemahan manusia, penderitaan manusia, dia bisa memberi teladan kepada manusia. Dia bisa memberi teladan ketika manusia itu lemah ya kalau digoda oleh iblis. Dia bisa beri teladan bahwa godaan iblis itu bisa dilawan. Kalau manusia bisa merasakan penderitaan, Yesus pun juga bisa merasakan penderitaan. Tapi Yesus bisa memberi teladan bagaimana menjalani penderitaan itu. Manusia merasakan bagaimana sulitnya mengampuni. Yesus juga bisa merasakan dan bisa memberi teladan bagaimana memberi pengampunan dengan tulus. Karena ia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dan mengapa Yesus harus dilahirkan? Nah, ini mungkin jawabannya agak mengejutkan. Karena Yesus harus mati, harus bisa mati. Kenapa? Kenapa lahir untuk mati? Ya sebab itu jalan yang kelak akan ditempuhnya untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara mati di kayu salib. Maka dia harus punya tubuh yang sama seperti kita. Ada darahnya dan ada dagingnya. Tubuh yang bisa mati. Sebelum akhirnya ia menang dan menunjukkan kealahannya melalui peristiwa kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Sahabat GKI Klasik Solo, kita juga mau merenungkan. Mengapa Yesus itu lahirnya di Palungan? Palungan adalah tempat makanan hewan ternak. Apakah sahabat ada yang pernah pergi masuk ke kandang domba atau kandang lembu? Gimana situasinya? Saya pernah. Tentu situasinya kotor dan bau. Dan tentu tidak steril ya. Tapi kenapa Yesus harus lahir di sana? Wajarnya kan di tempat bersih dan nyaman kalau seorang bayi itu lahir. Ya, tetapi apa boleh buat? Alkitab mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maka Palungan menjadi simbol ketiadaan tempat bagi Yesus. Di dunia ini ada orang-orang yang tidak mendapat tempat, orang-orang yang ditolak, dijauhi, disingkirkan, dan dilupakan dalam kehidupan. Maka Palungan menjadi simbol solidaritas Allah kepada orang-orang itu. Kelak saat Yesus sudah berpelayanan, Yesus membuktikan bahwa dia memang bersolidaritas kepada orang-orang itu. Orang-orang yang terpinggir, orang-orang seperti orang miskin, para nelayan, atau orang-orang yang tersingkir seperti para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang yang mungkin tersingkir karena kondisi fisiknya seperti orang buta dan orang lumpuh, orang-orang yang tersingkir karena sukunya seperti orang Samaria, dan Yesus mau merangkul mereka semua. Yesus mau bersolidaritas dengan mereka semua, bergaul dan berteman dengan mereka semua. Tentu Allah bisa saja memilih lahir di istana atau di dalam keluarga bangsawan. Itu juga yang dipikirkan orang Majus, maka mereka mencari Yesus di istana Herodes. Tetapi coba kita bayangkan, seandainya Yesus lahir di istana, maka dia tidak akan mengalami yang namanya tidak mendapat tempat. Karena pasti semua orang mau memberinya tempat. Ia tidak akan mengalami yang namanya ditolak atau dipinggirkan. Karena dia akan disanjung dan dihormati. Kalau dia lahir di istana, tidak sembarang orang bisa mendekatinya. Hanya para bangsawan atau pejabat yang mungkin bisa mendekatinya. Coba bayangkan, ketika malaikat memberi berita kelahiran Yesus pada para gembala, kira-kira kalau Yesus lahir di istana, apakah para gembala itu berani mendekat pada Yesus? Tentu tidak. Kalaupun mereka tetap datang, pengawal istana tidak akan mengizinkan mereka masuk. Yesus lahir di Palungan supaya ia menjadi juru selamat yang bisa didekati. Siapapun boleh mendekat, tidak masalah apapun latar belakang kehidupannya. Sahabat GKI Klasik Solo, saat ini mungkin kita sedang merasa, ada di antara saudara yang mungkin sedang merasa tidak mendapat tempat di dalam keluarga, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, apapun alasannya. Maka silakan mendekat pada Yesus, Sang Juru Selamat. Boleh kok. Ia tidak sulit untuk didekati.
Ia tidak memilih-milih di dalam bergaul. Semua orang boleh mendekat. Dan kiranya itu menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Menyambut malam Natal ini, bahwa kita boleh mendekat, mencurahkan segala isi hati kita kepada Sang Juru Selamat kita. Merasakan solidaritas Allah yang mau menjadi sama dengan kita sebagai manusia. Tuhan memberkati kita. Selamat menyambut malam Natal. Amin.